Selamat sore Sobat Investor, saya Fahrul Fulvian dari Trimegah e-Learning. Saat ini saya sedang berada di Hall 10 Pondok Indah Golf. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik terkait dengan ekonomi dan keuangan, yaitu tentang cadangan devisa. Di awal September 2019, dalam siaran persnya Bank Indonesia mengumumkan bahwa cadangan devisa tercatat sebesar 126,4 miliar US dollar atau setara dengan 7,4 bulan impor. Menurut definisinya, cadangan devisa adalah total aset dalam mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral atau otoritas moneter di dalam suatu negara. Adapun fungsi dari cadangan devisa adalah untuk memastikan ketersediaan suplai mata uang asing untuk memenuhi transaksi perdagangan internasional dan aliran modal yang masuk dan keluar dari suatu negara. Perubahan cadangan devisa bisa dilihat dari perubahan besaran neraca pembayaran. Kalau suatu negara memiliki neraca pembayaran yang surplus sebesar 10 miliar US dollar, maka kenaikan cadangan devisa pada periode tersebut kurang lebih juga akan sebesar 10 miliar US dollar. Adapun selisihnya biasanya merupakan cerminan dari perubahan nilai mata uang yang ada di dalam cadangan devisa negara tersebut. Dalam analisa neraca pembayaran atau balance of payment, terdapat dua hal yang harus sangat kita perhatikan yang nantinya akan mempengaruhi cadangan devisa, yakni neraca berjalan atau current account dan neraca modal atau financial and capital account. Perubahan dan dinamika antara current account dan capital account ini menentukan perubahan neraca pembayaran yang berujung pada perubahan cadangan devisa. Pada neraca berjalan atau current account, tercermin kebutuhan mata uang asing suatu negara yang disebabkan oleh transaksi perdagangan. Inilah yang setiap bulan dilaporkan dalam bentuk laporan neraca perdagangan di Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS. Kalau pada bulan tersebut neraca perdagangan mencatatkan surplus, itu akan cenderung untuk meningkatkan cadangan devisa di suatu negara. Dengan asumsi bank sentral tidak melakukan intervensi terhadap suplai dari mata uang asing yang ada di negara tersebut. Terkait dengan current account, sebenarnya masih ada beberapa komponen lain selain neraca perdagangan yang kita dapatkan laporannya setiap bulan. Ada 3 komponen penting dalam current account, yakni balance dari sektor service, pembayaran primer, dan pembayaran sekunder. Jadinya keempat komponen inilah yang menjadi pembentuk utama neraca berjalan. Dan surplus atau tidaknya neraca berjalan akan menentukan jumlah suplai dari mata uang asing yang ada di suatu negara. Contohnya Indonesia yang setahunnya current account-nya memiliki defisit sebesar 30 miliar US dollar. Berarti dari sisi current account atau neraca berjalan yang berhubungan dengan transaksi perdagangan internasional, yang tentunya membuat kita butuh untuk mencari sumber pendanaan dalam mata uang asing yang baru untuk menjaga kestabilan keuangan nasional. Kalau suatu negara, contohnya Indonesia, memiliki neraca berjalan yang defisit, untuk menjaga ketersediaan suplai mata uang asing, kita diharuskan untuk memiliki surplus di sisi capital dan financial account. Capital dan financial account ini terdiri dari 2 hal, yakni foreign direct investment dan portfolio flow. Jadinya, negara yang mengalami current account deficit seperti Indonesia harus mendapatkan capital flow dari luar negeri untuk menjaga kestabilan keuangan dan kestabilan nilai tukar mata uangnya. Terkait dengan nilai mata uang, suatu negara yang cenderung memiliki neraca berjalan atau current account yang defisit akan mengalami pelemahan mata uang, sementara negara-negara yang memiliki current account yang surplus akan memiliki kecenderungan mata uang yang menguat. Seberapa dalam penguatan atau pelemahan mata uang yang akan terjadi? Ini sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk menyeimbangkan antara current account dan capital account.
Contohnya pada Indonesia yang memiliki current account yang defisit, untuk mengattract capital account yang cukup, maka Indonesia harus memiliki nilai aset yang atraktif, baik dari sisi mata uang yang cukup lemah, ataupun dari sisi tingkat bunga yang tinggi. Ketika mata uang sudah cukup lemah, dan tingkat bunga sudah cukup tinggi di suatu negara, maka aliran modal asing akan masuk untuk mengimbangi posisi neraca berjalan yang defisit tadi. Sehingga keseimbangan supply dan demand dari mata uang asing akan kembali tercapai dan keseimbangan yang baru di dalam mata uang tersebut juga akan tercapai. Jadinya, kalau sebelumnya current account yang defisit membuat cadangan devisa turun dan membuat mata uang melemah, pelemahan mata uang yang terjadi dan juga tingkat suku bunga yang tinggi membuat aset-aset nasional menjadi atraktif dan membuat aliran modal kembali ke Indonesia dan menstabilkan dinamika supply dan demand dari mata uang asing yang berujung pada kembalinya meningkat cadangan devisa dan stabilnya nilai tukar mata uang. Di sisi lain, ketersediaan cadangan devisa juga sangat berperan dalam menjaga rezim nilai tukar yang sedang dijalankan oleh suatu negara. Indonesia dan beberapa negara Asia sebelum krisis 1998 kebanyakan menggunakan mata uang yang cenderung tetap atau biasa kita sebut sebagai fixed exchange rate regime dan berusaha untuk menjaga nilai mata uangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan cadangan devisa yang cukup besar. Dalam beberapa kondisi di mana suatu negara menghadapi current account yang defisit dan negara tersebut menggunakan fixed exchange rate regime, maka cadangan devisa dari bank sentral akan digunakan untuk menstabilkan posisi nilai tukar mata uang tersebut. Dan ketika mata uang menjadi terlalu lemah, maka bank sentral akan menggunakan cadangan devisa yang ia miliki untuk menambah suplai mata uang asing yang ada di market, sehingga nilai dari mata uang negara tersebut kembali stabil. Dalam perhitungannya, cadangan devisa ini metode perhitungannya sudah dibakukan oleh International Monetary Fund atau IMF. Adapun statistik cadangan devisa ini merupakan statistik yang dianggap salah satu hal yang paling akurat dalam data ekonomi di dunia. Dari perbincangan kita kali ini tentang cadangan devisa, bisa kita simpulkan bahwa keberadaan cadangan devisa merupakan salah satu hal yang menentukan tingkat kestabilan sistem keuangan dan mata uang di suatu negara. Adapun data ini setiap bulan bisa kita lihat update-nya di situs Bank Indonesia. Peningkatan cadangan devisa itu mengindikasikan dua hal. Posisi neraca berjalan yang membaik atau posisi investor asing yang masuk ke pasar Indonesia yang semakin tinggi. Semakin tinggi cadangan devisa untuk negara yang mengalami current account deficit seperti Indonesia akan menjamin adanya kestabilan mata uang. Begitupun sebaliknya, kalau current account defisitnya cenderung turun, kita harus berhati-hati dengan adanya potensi pelemahan rupiah. Demikianlah perbincangan kita kali ini tentang cadangan devisa. Di kesempatan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang berbagai macam faktor-faktor ekonomi yang bisa mempengaruhi keputusan investasi kita. Terima kasih atas perhatiannya, happy learning, dan salam investasi.